Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seviani Umi, NIM 2123T1635. Saya di sini akan menjelaskan eksplorasi karir. Pengertian bimbingan karir. Bimbingan karir adalah bantuan, layanan, dan pendekatan kepada individu, siswa atau remaja agar mereka dapat mengenal dan memahami diri, mengenal dunia kerja, merencanakan masa depan, serta menentukan pilihan dan mengambil keputusan karir yang tepat. Tujuan bimbingan karir yang pertama, mempersiapkan individu menghadapi dunia kerja, membantu individu dalam memilih lapangan kerja atau jabatan profesi tertentu, membekali diri agar siap memangku jabatan, membantu individu menyesuaikan diri dengan tuntutan pekerjaan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan perkembangan peserta didik, membantu individu memahami dan bertindak atas dasar pengenalan diri dan pengenalan kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan, dan waktu luang, mengembangkan keterampilan mengambil keputusan karir, membantu individu menciptakan dan mengelola perkembangan karirnya, membantu seseorang mengerti dan menerima gambaran tentang diri pribadinya dan dunia kerja, mempertemukan gambaran diri dengan dunia kerja untuk memilih bidang pekerjaan, memasukinya dan membina karir, membantu individu dalam memecahkan masalah karir, membantu individu memperoleh penyesuaian diri yang sebaik-baiknya antara kemampuan dengan lingkungan hidupnya, membantu individu memperoleh keberhasilan dan perwujudan diri dalam perjalanan hidupnya. Pengertian informasi karir. Informasi karir adalah sekumpulan data, fakta, wawasan, dan sumber daya yang relevan dengan dunia kerja, perencanaan karir, pengembangan profesional, dan pengambilan keputusan terkait jalur karir seseorang. Informasi ini mencakup berbagai aspek mulai dari deskripsi pekerjaan, persyaratan kualifikasi, tren industri, prospek gaji, hingga strategi mencari kerja dan pengembangan diri. Kegunaan informasi karir. Eksplorasi pilihan karir membantu individu yang belum yakin dengan jalur karir yang ingin mereka tempuh untuk memahami berbagai opsi yang tersedia berdasarkan minat, keterampilan, dan nilai-nilai mereka. Perencanaan karir memfasilitasi penyusunan rencana karir yang terstruktur, termasuk penetapan tujuan jangka pendek dan panjang, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapainya. Pengembangan keterampilan mengidentifikasi keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan atau industri tertentu, sehingga individu dapat fokus pada pengembangan diri yang relevan. Pengambilan keputusan karir memberikan dasar yang kuat untuk membuat keputusan penting terkait karir, seperti memilih jurusan pendidikan, menerima tawaran pekerjaan, atau mempertimbangkan perubahan karir. Kegunaan informasi karir. Pencarian kerja yang efektif menyediakan informasi tentang lowongan pekerjaan, perusahaan, dan strategi mencari kerja yang sukses, termasuk pembuatan resume, networking, dan persiapan wawancara. Negosiasi gaji dan benefit membantu individu memahami standar gaji dan benefit dalam industri mereka, sehingga mereka dapat melakukan negosiasi yang lebih percaya diri dan efektif. Adaptasi terhadap perubahan pasar kerja memberikan wawasan tentang tren industri dan perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi pekerjaan di masa depan, memungkinkan individu untuk beradaptasi dan tetap relevan. Pengembangan profesional berkelanjutan mendorong individu untuk terus belajar dan mengembangkan diri sepanjang karir mereka. Ragam informasi karir, deskripsi pekerjaan, rincian tugas, tanggung jawab, kualifikasi, dan persyaratan suatu posisi pekerjaan. Informasi industri, data dan analis mengenai tren, pertumbuhan, tantangan, dan peluang dalam berbagai sektor industri. Statistik pasar kerja, data mengenai tingkat pengangguran, pertumbuhan pekerjaan, dan proyeksi permintaan untuk berbagai jenis pekerjaan. Informasi pendidikan dan pelatihan, detail mengenai program studi, kursus, sertifikasi, dan jalur pendidikan yang relevan dengan karir tertentu. Profil perusahaan, informasi tentang budaya perusahaan, nilai-nilai, peluang pengembangan karyawan, dan proses rekrutmen. Testimoni dan kisah sukses, pengalaman dan nasihat dari para profesional di berbagai bidang, sumber daya pencarian kerja, informasi tentang situs web lowongan kerja, agensi rekrutmen, dan tips mencari kerja. 8. Informasi gaji dan benefit, data mengenai rentang gaji, tunjangan, dan fasilitas yang ditawarkan untuk berbagai posisi. 9. Informasi tentang keterampilan, rincian mengenai keterampilan teknis dan keterampilan interpersonal yang dibutuhkan di dunia kerja. Peraturan dan kebijakan ketenaga kerjaan, informasi mengenai hak dan kewajiban pekerja serta peraturan terkait dunia kerja. Cara mengakses informasi karir. Yang pertama, pusat karir di institusi pendidikan biasanya menyediakan konseling, seminar, lokakarya, dan akses ke database lowongan kerja. Yang kedua, situs web dan platform pencarian kerja, contohnya LinkedIn, Jobstreet, Indeed, dan lain-lain. Situs web pemerintah dan lembaga statistik,
menyediakan data pasar kerja, proyeksi pekerjaan, dan informasi industri, contohnya Badan Pusat Statistik BPS di Indonesia. Yang keempat, asosiasi profesional. Organisasi yang berfokus pada bidang industri tertentu seringkali memiliki sumber daya informasi, karir, dan peluang jaringan. Yang kelima, media sosial profesional adalah platform yang sangat baik untuk riset karir, networking, dan mencari informasi dari para profesional. Yang keenam, buku, jurnal, dan publikasi industri menyediakan analisis mendalam dan tren terkini dalam berbagai bidang. 7. Acara karir dan pameran kerja, kesempatan untuk bertemu langsung dengan perwakilan perusahaan dan mendapatkan informasi lowongan kerja. Yang ke-8, wawancara informasi, menghubungi profesional di bidang yang diminati untuk mendapatkan wawasan langsung. Yang ke-9, mentorship, belajar dari pengalaman dan nasihat mentor yang lebih berpengalaman. 10. Keluarga, teman, dan jaringan pribadi, sumber informasi informal yang bisa sangat berharga. Cara memahami informasi karir. Memahami informasi karir memerlukan kemampuan untuk menganalisis, menginterpretasi, dan menghubungkannya dengan situasi dan tujuan pribadi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan informasi. Tentukan jenis informasi apa yang Anda butuhkan berdasarkan tahap karir Anda, misalnya eksplorasi awal, pencarian kerja, atau pengembangan karir. Kedua, evaluasi sumber informasi. Pertimbangkan kredibilitas, keakuratan, dan relevansi sumber informasi yang digunakan. Analisis data. Jika berhadapan dengan data statistik atau tren pasar kerja, cobalah untuk memahami implikasinya bagi pilihan karir. Yang keempat, hubungkan dengan diri sendiri, pertimbangkan bagaimana informasi karir yang Anda temukan sesuai dengan minat, keterampilan, nilai-nilai, dan tujuan karir. Cari pola dan tren. Identifikasi tren yang muncul dalam berbagai sumber informasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. 6. Diskusikan dengan orang lain, berbagi informasi dan perspektif dengan teman, keluarga, mentor, atau konselor. Karir dapat membantu memahami informasi dengan lebih baik. Bersikap kritis, jangan menerima semua informasi begitu saja. Pertimbangkan berbagai sudut pandang dan cari konfirmasi dari sumber yang berbeda. Cara mengevaluasi informasi karir. Mengevaluasi informasi karir penting untuk memastikan menggunakan informasi yang akurat dan relevan. Yang pertama, kredibilitas sumber. Pertimbangkan reputasi dan keahlian sumber informasi, apakah itu organisasi yang terpercaya, profesional, yang berpengalaman, atau publikasi yang kredibel. 2. Akurasi dan keandalan. Periksa apakah informasi didukung oleh data atau fakta yang dapat diverifikasi, apakah informasi tersebut konsisten dengan sumber lain. Ketiga, relevansi. Apakah informasi tersebut relevan dengan tujuan dan situasi karir saat ini? Yang keempat, keterbaruan. Pastikan informasi yang digunakan adalah yang terbaru, terutama untuk tren pasar kerja dan informasi gaji. Cara mengevaluasi informasi karir. Yang kelima, bias. Pertimbangkan apakah sumber informasi mungkin memiliki bias tertentu yang dapat mempengaruhi penyajian informasi. 6. Kelengkapan. Apakah informasi yang disajikan cukup lengkap? Untuk menjawab pertanyaan, apakah ada informasi yang hilang atau tidak diungkapkan? 7. Kejelasan dan kemudahan dipahami. Apakah informasi disajikan dengan cara yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami? 8. Tujuan informasi. Dipahami tujuan dari informasi tersebut, apakah itu untuk promosi, pendidikan, atau sekedar memberikan informasi. Pengertian ragam karir. Ragam karir merujuk pada berbagai jenis jalur profesional, pekerjaan, dan peran yang dapat ditekuni oleh individu sepanjang kehidupan kerja mereka. Ini mencakup spektrum yang luas dari berbagai sektor industri, jenis pekerjaan baik formal maupun informal, tingkat tanggung jawab, spesialisasi keahlian. Kegunaan ragam karir dalam kehidupan. Yang pertama, memperluas pilihan. Menyadari luasnya pilihan karir yang tersedia membantu individu untuk tidak terpaku pada opsi yang terbatas atau tradisional. 2. Penyesuaian dengan minat dan bakat. Memungkinkan individu untuk mencari karir yang lebih sesuai dengan minat, bakat, nilai-nilai pribadi, dan kekuatan mereka, sehingga meningkatkan kepuasan kerja. 3. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Mempersiapkan individu untuk menghadapi perubahan dalam pasar kerja dan memberikan kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai opsi jika terjadi pergeseran dalam industri atau pekerjaan mereka. Pengembangan diri yang lebih terarah. Memahami ragam karir membantu individu mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk berbagai jalur karir yang mungkin diminati, sehingga mereka dapat fokus pada
pada pengembangan diri yang strategis. Yang kelima, pengambilan keputusan karir yang lebih baik. Memberikan informasi yang lebih komprehensif untuk membuat keputusan penting terkait pendidikan, pelatihan, pilihan pekerjaan pertama, dan perubahan karir di masa depan. 6. Peningkatan potensi penghasilan, memahami berbagai jenis pekerjaan dan industri dengan potensi pertumbuhan dan kompensasi yang berbeda dapat membantu individu merencanakan. 7. Peningkatan keseimbangan hidup, beberapa jenis karir menawarkan fleksibilitas waktu atau lokasi kerja yang lebih besar yang dapat membantu individu mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Karir untuk mencapai tujuan finansial mereka. Yang ke-8, kontribusi yang lebih bermakna, memahami berbagai cara seseorang dapat berkontribusi melalui pekerjaan, memungkinkan individu untuk mencari karir yang selaras dengan nilai-nilai mereka dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.